Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Buah bodi emas, buah yang sangat misterius di dunia ini. Itu memiliki efek ilahi yang luar biasa. Sayangnya, hanya sedikit orang yang bisa memakannya. Untuk ras lain, mereka hanya bisa memperbaiki dan menyerap sebagian kecil dari esensinya, menelannya hanya dengan obat-obatan berharga lainnya. 90% dari itu akan sia-sia. Jika saya bisa memakan semuanya, itu sama dengan mendapatkan kartu truf lain, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Dia menelan hampir 300 batang rumput darah jiwa, dan baru saat itulah dia menghasilkan momen kekebalan magis. Saat menghadapi musuh, itu memiliki keefektifan yang menakutkan, memungkinkan dia untuk bahkan membunuh dewa. Namun, jenis kemampuan ini akan melemah dengan kemajuan alam kultivasi, sampai-sampai bisa diabaikan. Kemampuan ini tidak akan terus menjadi lebih kuat, dan ketika saatnya tiba ketika dia menyalakan api surgawinya, dan kemampuan ini masih mempertahankan keadaan aslinya, secara bertahap akan menjadi semakin tidak berguna saat ranah kultivasinya meningkat. Menurut legenda, hanya buah bodi emas yang bisa membuat kemampuan jenis ini menguat seiring dengan pertumbuhan seseorang seperti halnya iblis kera dari dataran darah. Begitu seseorang memperoleh buah bodi emas, semuanya berubah. Mereka akan menjadi jenis spesies yang berbeda dan mengalami transformasi mendasar. Jika jenis kemampuan ini dapat dipertahankan untuk waktu yang lama dan menemani pertumbuhan saya, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa. Si Hao sangat berharap. Hanya saja, yang membuatnya sakit kepala adalah buah bodi emas terlalu tirani. Ras manusia tidak dapat menahan dampaknya, karena konstitusi mereka akan berbenturan dengan buah ini. Itulah mengapa dia tertarik pada kesengsaraan yang melintasi teratai ilahi. Saya pasti harus memikirkan cara untuk memakan buah bodi emas ini. Dengan begitu, ketika pertempuran hebat dari 3.000 provinsi terjadi, meskipun mereka memiliki semua jenis kartu truf, saya akan memiliki metode pembantaian hebat lainnya juga. Sejak dia mendengar tentang api langit merah besar dan 7 emas abadi berwarna, hal-hal yang menentang surga itu, dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia pasti tidak bisa memandang rendah siapapun, atau dia akan menderita karenanya. Adik laki-laki, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan grup mercenari angin iblisku? Kami akan mencari 7 emas abadi berwarna bersama-sama. Pada saat ini, seseorang memanggilnya. Si Hao berbalik dan melihat seorang penatua. Orang ini membawa senyum ramah dan dengan antusias menyambutnya ke dalam kelompoknya. Dia melihat lagi dan lagi, tetapi dia langsung menolak. Itu karena orang-orang di kota Fufeng terlalu tidak biasa. Bahkan jika tidak semua penduduknya adalah orang jahat, itu tidak jauh dari itu. Mereka semua licik dan berbahaya, dan kebanyakan dari mereka adalah bandit terkenal. Seperti yang diharapkan, segera setelah dia berbalik, tetua itu bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, tidak ada cukup makanan meriam. Mereka sangat sulit ditemukan. Dahi Si Hao ditutupi garis-garis gelap. Dia benar-benar ingin berbalik dan memukulnya. Apakah dia sangat mirip dengan umpan meriam? Sejak dia memasuki tempat ini, dia menemukan bahwa dia bertemu bajingan lagi dan lagi. Secara umum, ini adalah tempat yang kacau. Benar-benar tidak banyak orang baik. Tentu saja, ketika dia berpikir lebih dalam, bandit ini juga cukup imut, licik di sana-sini dan menggunakan metode mereka untuk memberi makan diri mereka sendiri. Area terlarang yang diumumkan Akademi Dewi semuanya didistribusikan ke seluruh provinsi api. Tempat-tempat ini diduga mengandung 7 emas abadi berwarna, dan selama seseorang dapat menemukan bukti nyata,
mereka akan memiliki kesempatan untuk berendam selama 1 hari dan 1 malam di tribulation melintasi air teratai ilahi. Itu karena bahkan seseorang yang sekuat Akademi Dewi tidak bisa mencari mereka satu demi satu. Tempat-tempat itu terlalu berbahaya, dan kerugiannya akan terlalu parah. Hanya ketika mereka yakin akan satu tempat, mereka akan memusatkan upaya mereka dalam mencari tempat kuno itu. Ini adalah cara yang paling bisa diandalkan. Provinsi Api adalah tempat yang kaya dengan emas ilahi, serta semua jenis harta surgawi. Mereka semua adalah bahan berharga berkualitas tinggi untuk memurnikan senjata, dan itulah sebabnya sekte besar dari alam yang lebih tinggi semuanya berbondong-bondong untuk menempati tempat ini. Provinsi Api yang sangat besar dibagi menjadi banyak wilayah, dan ada banyak biji yang kaya, tetapi ini juga alasan yang menghasilkan legenda emas abadi. Sejak zaman kuno, itu selalu beredar luas, dan rumor ini tidak pernah berakhir. Demikian pula, Provinsi Api benar-benar tempat yang aneh. Dari waktu ke waktu, api secara misterius akan muncul dari tanah untuk membakar segala sesuatu. Ada beberapa peristiwa misterius dan supranatural yang telah terjadi. Dan justru karena inilah ada beberapa area tabu yang bagus untuk dibicarakan. Semua orang sangat percaya bahwa Provinsi Api pasti memiliki rahasia surga yang mengejutkan, hanya saja sangat sulit untuk menjelajahi semuanya. Akibatnya, banyak kelompok tentara bayaran dan pembudidaya lepas pindah bersama, menuju daerah sekitar daerah tabu itu untuk mencari petunjuk. Mereka ingin mendapatkan hadiah besar itu. Meskipun bandit dan pembudidaya lepas itu biadab, mereka juga tahu bahwa beberapa tempat hanya bisa dijelajahi dari kejauhan dan tidak bisa dimasuki. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Beberapa daerah terlarang telah merusak formasi kuno abadi yang telah menjebak para master sekte tua sampai mati. Beberapa daerah kuno seperti lautan besar untuk tersesat. Begitu seseorang memasukinya, mereka akan kehilangan jiwanya. Itu sangat aneh dan misterius. Kota Fufeng sangat ramai dengan aktivitas. Kelompok demi kelompok berangkat, menghilang ke kejauhan. Shi Hao juga pergi. Dia ingin menemukan tempat yang damai untuk pulih dari luka-lukanya, dan kemudian dia akan memikirkan hal lain. Padang rumput terbentang sejauh mata memandang, tetapi tidak semuanya tertutup rumput. Dia terbang beberapa ribu li dan menemukan pegunungan yang ingin dia gunakan untuk mengisolasi diri, tetapi begitu dia muncul, gelombang api putih membubung. Ini membuatnya menggigil dalam hati. Tidak heran ada desas-desus bahwa ada pembakaran spontan aneh yang menyebabkan kematian. Tempat-tempat di Provinsi Api ini benar-benar berbahaya. Pada akhirnya, dia melihat sebuah desa di mana ada beberapa ratus orang dan ingin mencoba dan tinggal di sini. Tempat di mana orang tinggal pasti mengalami banyak cobaan dan tidak akan menjadi tempat yang berbahaya. Namun, begitu dia masuk, dia menjalani semua jenis interogasi. Orang-orang desa memperlakukannya benar-benar seperti orang biadab yang kejam. Pada akhirnya, setelah Shi Hao memberi mereka materi ilahi, dia akhirnya diizinkan untuk tinggal di sini. Dia bersembunyi di dalam sebuah rumah, menghabiskan waktu 5 hari sebelum akhirnya pulih dari luka-lukanya. Alasan utama dia bisa pulih begitu cepat adalah karena efek hebat dari pil berharga yang Kong Qiuji ambil. Kalau tidak, itu pasti akan memakan waktu lebih lama. Ini membuat matanya menjadi dingin. Dengan konstitusinya dan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan sudah mencapai level seperti ini, orang bisa melihat betapa kejamnya metode klan surgawi. Setelah kultivasinya disegel, pedang ganas itu merusak dagingnya, merusak area vital dan vitalitasnya. Shi Hao bangkit dan diam-diam menggunakan waktu ini untuk pemahaman. Dia merasa seperti telah pulih ke kondisi puncaknya, jadi dia memutuskan bahwa dia akan menuju tempat untuk menyembunyikan dirinya. Dia ingin melihat apakah tempat itu benar-benar memiliki nyala api yang kacau. Dia dalam hati berharap,
Hanya saja, dia tidak tahu apakah petunjuk itu akurat. Dia melihat banyak makhluk dari semua ras yang berbeda berkeliaran di bumi besar Provinsi Api. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa ranjau kuno yang melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan dan kecemerlangan yang luar biasa. Jelas ada materi ilahi yang langka di dalamnya, tetapi sayangnya, mereka semua ditempati oleh beberapa sekte besar. Pada akhirnya, dia mendarat di depan sebuah lembah keretakan yang besar. Tempat ini cukup terpencil dan sangat luas, itu terlalu besar. Itu mencakup area seluas lebih dari 10.000 li. Shi Hao mengerutkan kening. Tempat ini cukup aneh. Apakah ada api caotik di bawahnya? Dia agak ragu-ragu. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa sekeliling lembah retakan besar telah disempurnakan, membentuk lapisan kilau seperti glasir keramik. Jelas bahwa api bumi akan merembes keluar dari waktu ke waktu. Dia mengeluarkan tungku pil, mengenakan baju besi yang compang-camping, dan menyelesaikan persiapan pertahanannya. Jika memang tidak ada jalan, dia akan segera melarikan diri. Dia kemudian bergegas turun ke kedalaman bumi. Cahaya menjadi semakin redup, akhirnya membentuk hamparan gelap. Itu gelap gulita tanpa sedikit suara. Jenis tempat ini benar-benar mengerikan. Seolah-olah dia memasuki ruang luar yang gelap dan sunyi, tidak dapat merasakan sedikit pun kehidupan. Shi Hao memperluas indera ilahinya dan juga menghasilkan pupil ganda, menggunakannya untuk mengamati pemandangan di sekitarnya. Itu terlalu dalam. Dia menukik ke bawah beberapa lusin li, sampai dia lebih dari 100 li ke bawah, dan kemudian dia akhirnya melihat beberapa garis buram. Ini adalah hamparan reruntuhan. Ini membuat Shi Hao terkejut. Dia begitu jauh di bawah tanah, jadi bagaimana mungkin masih ada puing-puing? Apakah ada orang yang tinggal di sini sebelumnya? Selain itu, tempat ini sangat luas dengan bebatuan besar, logam yang membusuk, dan beberapa sisa. Ini berarti bahwa ini dulunya adalah bangunan yang luas dan megah. Yi, tunggu. Hal-hal ini muncul baru-baru ini. Setelah menjelajahi wilayah yang luas ini, dia akhirnya berhenti. Dia mengungkapkan ekspresi kaget. Sambil memegang pupil ganda di tangannya, seluruh tubuhnya bersirkulasi dengan kekuatan magis. Dia memperluas indera ilahi dan melanjutkan penyelidikannya. Harus dikatakan bahwa wilayah ini terlalu besar. Shi Hao menjelajah sepanjang hari dan malam. Dia sekarang yakin bahwa jurang ini sangat aneh. Ada banyak batu besar, sisa-sisa, dan hal-hal lain. Mereka semua merembes keluar dari bawah bumi. Tiba-tiba, dia menggigil dalam hati, merasakan sensasi aneh. Untaian kabut merembes keluar dari kedalaman jurang. Energi kacau. Shi Hao terkejut. Kemudian, semua bulu halusnya berdiri. Mungkinkah nyala api yang kacau itu benar-benar ada di sini, yang akan muncul? Dia memegang tungku pil di tangan sambil berpikir untuk dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya untuk mengumpulkan api. Dia benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk bisa melakukan ini. Kemudian, jurang itu bersinar. Permukaan tiba-tiba terbelah, dan gelombang energi aneh mulai berfluktuasi. Itu mengaduk puing-puing, batu-batu besar dan hal-hal lain sampai mereka jatuh dari kedalaman jurang. Seperti yang diharapkan. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Retakan menjadi lebih besar dan lebih besar. Cahaya meletus keluar. Shi Hao sangat gugup dan penuh harapan. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa tidak ada lagi puing-puing atau batu besar yang keluar, hanya retakan yang melebar. Itu, istana bawah tanah. Shi Hao terkejut. Melalui celah-celah besar, dia melihat istana bawah tanah yang bersinar. Tentu saja, itu sudah rusak dan jatuh ke kedalaman bumi. Helai demi helai energi kacau merembes keluar darinya.
Dia memusatkan perhatiannya, dan dia menjadi waspada. Setelah menunggu lama dan melihat bahwa tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia akhirnya mengatupkan giginya dan terbang di sepanjang celah. Ini adalah istana bawah tanah yang sangat besar. Mungkin itu juga bisa disebut kota bawah tanah. Jika tidak di bawah tanah, itu akan menjadi kota yang sangat besar. Bahkan setelah ditinggalkan selama bertahun-tahun tanpa akhir, masih ada beberapa simbol compang-camping yang bersinar. Shi Hao tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia hanya menatap ke arah tempat yang dikelilingi oleh kekacauan utama. Apa itu? Dia terkejut. Ada platform Grand Dao di tengah reruntuhan yang menjulang tinggi seperti gunung. Ada beberapa hal yang berantakan di atasnya yang melepaskan energi kacau. Dia memperluas indera ilahinya, dan kemudian dia menggunakan pupil ganda untuk memeriksanya dengan hati-hati. Dia menjadi semakin khawatir. Di atas platform Dao pegunungan, ada 9 kerangka besar. Mereka berkilau dan melepaskan aura abadi. Simbol menutupi mereka dengan rapat, seolah-olah mereka adalah jenis makhluk tertentu, naga sejati. Ini adalah sisa-sisa kerangka naga? Shi Hao bingung. Apa yang membuatnya ngeri adalah bahwa di balik 9 kerangka besar itu ada peti mati tembaga yang sangat besar. Itu ditutupi dengan karat tembaga berbintik-bintik, seolah-olah itu telah ada melalui era yang tak ada habisnya. Peti mati ini sangat besar. Sudutnya sudah terbuka, dan energi kacau saat ini merembes keluar dari dalam. Shi Hao menggigil dalam hati. Dia selalu merasa bahwa tempat ini misterius dan terlalu tidak biasa. Ketika dia melihat peti mati ini, detak jantungnya meningkat pesat. Ada satu lagi. Dia bisa dengan jelas melihat melalui tutup yang terbuka bahwa ada peti mati yang lebih kecil di dalamnya. Itu juga terbuat dari tembaga dan berumur sama. Kekacauan utama merembes keluar dari dalam. Dia menyebutnya peti mati kecil, tetapi masih cukup besar untuk menyimpan seseorang. Siapa yang dimakamkan di sini? Shi Hao bingung. Mungkinkah nyala api yang kacau ada di dalam peti mati kecil itu? Dia sangat bingung. Tempat macam apa ini? Bagaimana mungkin ada peti mati tembaga yang begitu aneh? Persisnya, hal seperti apa yang membutuhkan jenis berlebihan dan kerahasiaan ini? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.